Shalom Aletheia Family Magelang. Kita bersyukur karena tahun ini kita telah memasuki tahun Divine Guidance atau tuntunan ilahi. Biarlah Tuhan menuntun kita melalui setiap pujian, penyembahan, dan firman Tuhan dalam ibadah. Sebelum beribadah, persiapkan tempat terbaik yang bersih, nyaman, dan tidak ada gangguan untuk kita beribadah. Persiapkan perangkat terbaik seperti handphone, laptop, televisi, atau yang lainnya, dan pastikan koneksi internet saudara lancar. Jangan lupa mandi dan kenakan pakaian terbaik yang rapi seperti saudara akan pergi ke gereja. Persembahkan waktu terbaik saudara dengan beribadah, tidak sambil makan, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Responi setiap ajakan WL atau pemimpin ibadah untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini. Sungguh suatu sukacita yang luar biasa, kita kembali bisa ibadah bersama-sama dalam anugerah dan kasih Tuhan. Kiranya apapun yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini tidak mengurangi sukacita kita dalam memuji dan menyembah Tuhan. Mari semuanya saya undang bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Taklukkan badai yang mari bersorak bersama-sama.
Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sebab Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Engkau Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami. Engkau Tuhan Allah kami yang perkasa.
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat seperti-Mu. Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami, tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan sekalipun kami harus melalui badai, penyertaan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Sebab itu kami tahu tidak perlu kami takut, tidak perlu kami cemas, tidak perlu kami khawatir. Sebab ada tangan yang maha dahsyat itu menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati ombak, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Mari katakan dengan penuh iman. Walau seribu rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah menolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus tetapku. Oh, terima kasih Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu, kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. Sekalipun kami harus menghadapi badai, sekalipun kami harus melewati gelombang Tuhan, tapi kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Diriku walau seribu rabah, walau seribu rabah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rabah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus kami yakin dan percaya Tuhan. Walau 1000 rabah di sisi, Kau tetap Allah.
Yesus sertaku. Ya Tuhan, kami tahu kami tidak akan goyah sebab Engkau beserta dengan kami Tuhan. Setiap hari, setiap waktu. Inilah Tuhan setiap pujian penyembahan kami. Kiranya Engkau menerima, kiranya Engkau bersuka cita atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Dan saatnya kami mau siapkan hati kami. Kau bajak tanah hati kami Tuhan untuk menerima taburan benih firman-Mu. Sehingga firman-Mu boleh tumbuh dalam hati kami. Dan hidup kami boleh berbuah bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GBI Alitia dimanapun saudara berada. Hari ini secara khusus kita menerima ibadah kita melalui online ya, demi mendukung program dari Pak Gubernur yang mencanangkan Jawa Tengah di rumah saja. Dan saya percaya hari ini kita semua tidak kehilangan sukacita. Pasti ada sebuah berkat yang Tuhan sudah siapkan. Saudara, apapun keadaan kita, apapun situasinya, tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti akan memberikan kepada kita sukacita. Ibadah walaupun lewat online, tapi kita percaya bahwa hadirat Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun. Saudara, bersukacita sekali hari ini kita akan masuk dalam seri khotbah yang baru. Jadi mulai hari ini kita akan menerima seri khotbah berturut-turut, yaitu yang akan membahas tentang Mazmur 91. Ini Mazmur yang sangat-sangat luar biasa, di mana mulai hari ini kita akan menerima sebuah rangkaian khotbah tentang Mazmur 91. Bahkan mulai minggu depan kita akan mulai bahas ayat demi ayat. Jadi minggu besok kita akan membahas Mazmur 91 ayat 1. Minggu berikutnya Mazmur 91 ayat 2. Nah saudara ikuti terus. Minggu depan kita berdoa supaya kita bisa kembali, berjumpa kembali dalam ibadah yang bisa onsite, yang masih harus online, monggo silahkan online. Saudara, kiranya Tuhan memberkati kita, jangan lupa tetap mendaftar dan jaga protokol kesehatan dengan ketat. Untuk siapa? Untuk orang lain dan untuk diri kita sendiri. Ya, hari ini saya lepas masker karena ini ada dalam proses rekaman. Jadi nggak ada orang di dalam gedung ini, hanya kameramen yang jaraknya sekitar 6-7 meter ya, dengan E-News ada di belakang jaraknya 12 meter saudara ya. Jadi ada dalam jarak yang diharapkan aman saudara. Nah saudara, hari ini kita akan mulai masuk dalam seri khotbah yang baru, yaitu Mazmur 91. Mengapa Mazmur ini penting? Sebelumnya mari kita akan membaca bersama-sama Mazmur 91 karena ini hanya ada 16 ayat. Saya akan membaca untuk saudara. Judul perikop Mazmur 91 adalah dalam lindungan Allah. Nah ini sebuah hal yang indah buat kita. Baik, saya akan membaca mulai ayat yang pertama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh
hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, ini adalah Mazmur 91, Mazmur yang sangat luar biasa. Saya hari ini memberikan judul khotbah sebagai prolog, sebagai awal dari seri khotbah Mazmur 91 adalah Mazmur 91 adalah sebuah berkat yang Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk doa perlindungan, saudara. Sekali lagi, ini adalah doa perlindungan. Mengapa Mazmur ini penting buat kita hari-hari ini, saudara? Karena firman Tuhan berkata dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat yang kedua, berkata demikian, sebab sesungguhnya, perhatikan, inilah yang terjadi di bumi ini, yaitu kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Perhatikan saudara, Alkitab dengan jelas menyebutkan kegelapan menutupi bumi dan kekelapan menutupi bangsa-bangsa. Hari ini ada begitu banyak hal yang sulit harus dihadapi oleh kita. Sebuah hal yang rumit, tetapi ayat ini tidak berhenti sampai di sini saja. Yang luar biasa, walaupun dalam sebuah ayat, tetapi langsung perubahannya begitu jelas. Dari yang pertama, perhatikan ayat ini sekali lagi ya. Sebab sesungguhnya, ini bagian awal, sebuah fakta, sebuah kebenaran, yaitu kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Kalau ayat ini berhenti sampai di sini, kita hanya bisa menyerah. Kita hanya bisa berkata, aduh berat sekali ya hidup hari ini. Dan mungkin kita akan putus asa dan mungkin kita akan menjadi orang yang meletakkan semua iman kita dan menyerah kepada persoalan dan keadaan. Tetapi yang luar biasa, ayat ini belum selesai karena ada kata tetapi. Nah tetapi itu artinya membalik keadaan. Memang dunia dalam kegelapan, memang bangsa-bangsa kita sedang mengalami kekelaman. Tetapi Alkitab berkata, ini dia, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara perhatikan, dalam satu ayat saja Tuhan tidak ingin membuat kita terus tercekam dalam ketakutan. Tuhan tidak ingin membuat kita terus hidup dalam kekhawatiran, kecemasan. Tuhan tidak menginginkan, walaupun sebuah keadaan kegelapan hari ini begitu nyata, walaupun kegelapan sepertinya sedang menutupi bumi, walaupun bangsa-bangsa mengalami kekelaman. Saudara, hari ini banyak berita-berita yang memberikan kepada kita sebuah hal, yaitu ketakutan. Setiap berita yang kita baca selalu saja muncul ketakutan. Kenapa? Karena iblis memang mengincar ketakutan kita, saudara. Itulah yang iblis sedang kehendaki. Sehingga berita apapun yang kita baca, apapun yang kita dengar, tujuannya satu, supaya kita takut, saudara. Saya seringkali mengatakan hal ini, perhatikan. Inilah yang sedang menutupi bangsa-bangsa. Inilah kegelapan yang sedang terjadi. Saudara, pandemi COVID-19 gak selesai-selesai, saudara. Tiap hari disebutkan tentang penambahan orang yang terpapar virus. Ada banyak orang yang meninggal, ada banyak orang yang harus mengalami kesusahan. Diberitakan rumah sakit semua penuh, diberitakan obat COVID mahalnya minta ampun, diberitakan bahwa ini gampang menular. Tetapi perhatikan, kalau kita hidup dalam kebenaran, sebagian saja firman Tuhan, kita berkata bumi ini gelap. Kegelapan, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, ya kita stres. Tetapi yang luar biasa adalah firman Tuhan menyelesaikan dengan kata tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Saudara, hari ini kita melihat ada banyak hal yang terjadi. Tiap hari ada ribuan pesawat mendarat dan terbang dengan selamat, tapi enggak pernah diberitakan. Yang diberitakan satu pesawat jatuh, saudara. Supaya apa? Ketakutan melanda kita. Saudara, ada banyak orang selamat, tetapi yang diberitakan bencananya. Hari ini kita melihat bencana muncul di mana-mana, membuat kita tercekam dengan ketakutan.
Ada gempa di Sulawesi, ada bom bunuh diri di berbagai tempat, ada pandemi, ada pesawat jatuh. Ini adalah menunjukkan bahwa bumi ada dalam kegelapan. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Nah, yang luar biasa adalah begini saudara, bagaimana ternyata firman Tuhan memberikan kepada kita sebuah jalan keluar, sebuah solusi yang indah, yaitu Mazmur 91 diberikan kepada kita. Saya menyebutkan tadi judul khotbah hari ini adalah doa perlindungan. Nah, Tuhan memberikan kepada kita Mazmur 91 di antara banyak firman Tuhan yang lain yang juga menguatkan kita. Tetapi Mazmur 91 menjadi sebuah bagian Alkitab yang memberikan kita doa untuk kita naikkan setiap saat menjadi doa secara khusus, yaitu saya menyebutnya doa perlindungan, saudara. Betapa indahnya ayat-ayat yang kita baca, saudara. Sehingga hari ini kita berkata apapun keadaan kita bisa datang kepada Tuhan, berdoa, minta perlindungan Allah. Nah saudara, kenapa sih Mazmur ini disebut Mazmur doa perlindungan? Karena saudara, setiap ayat yang kita baca, kata kamu, kata engkau, saudara, kita bisa ganti dengan kata saya, bisa diganti dengan kata kami, kita bisa ganti dengan nama saya, ya. Misalnya di dalam ayat yang ke-5 sampai 7 dikatakan engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Bisa kita ubah, ya. Aku tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Boleh saudara, itu menjadi sebuah kekuatan, menjadi doa untuk perlindungan kita. Itu sebabnya bersyukurlah. Mulai hari ini kita akan belajar tentang Mazmur 91 sebagai Mazmur doa perlindungan kita. Nah saudara, apa sih yang Tuhan inginkan? Kenapa dia memberikan Mazmur 91 bagi kita saudara? Yang pertama, inilah tujuan Allah memberikan doa perlindungan buat kita. Yang pertama adalah Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan. Yang di rumah, mari ucapkan sama-sama. Poin pertama ini, 2, 3. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan. Saudara, ketakutan bukan berasal dari Allah. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Perhatikan di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Saudara, Tuhan jelas ingin memberikan kepada kita kekuatan. Jangan takut. Tuhan tidak ingin anak-anaknya hidup dalam ketakutan. Maka dia memberikan Mazmur ini kepada kita. Sehingga boleh saja ketika kita berdoa, kita mendoakan Mazmur ini saudara. Buat orang Israel, Mazmur 91 ini menjadi Mazmur yang wajib didoakan buat orang Yahudi sebelum tidur saudara. Jadi sebelum mereka tidur doa, baca ayat firman yang lain, tetapi mereka membaca, ini budaya Yahudi yang turun-temurun adalah mereka sebelum tidur mereka membaca Mazmur 91 sebagai doa perlindungan mereka saudara. Nah saudara, ini menjadi sebuah yang indah buat kita. Dikatakan engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Apa artinya? Bahaya, sesuatu yang bisa mengancam nyawa kita, terhadap penyakit sampar yang bergerak di waktu malam. Hari ini saudara, penyakit sampar COVID-19 ada di mana-mana saudara, tetapi kita percaya bersama dengan Tuhan ada perlindungan Allah. Alkitab berkata engkau gak usah takut terhadap semuanya itu. Tuhan ingin menguatkan kita, Tuhan ingin memberikan kepada kita sebuah keteguhan hati. Jangan takut. Itulah yang Tuhan inginkan. Kenapa? Karena ketakutan itu melemahkan imun kita. Ketakutan melemahkan iman kita. Jadi ketakutan itu menyerang imun dan menyerang iman saudara. Maka hari ini kita mesti memiliki sebuah sikap hidup jangan takut saudara.
Ini menjadi sebuah berkat buat kita. Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Nah, dikatakan ayat berikutnya, perhatikan nih. Kasih yang sempurna, kasih yang dari Allah, kasih yang sempurna, perhatikan, melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, siapa yang takut, Alkitab berkata ia tidak sempurna, dan ketakutan mengandung hukuman, saudara. Orang yang takut artinya imannya lemah. Orang yang takut artinya dia tidak punya iman. Orang yang takut artinya dia tidak percaya akan perlindungan Tuhan. Orang yang takut artinya orang ini meremehkan kuasa Tuhan. Saudara, itu sebabnya Tuhan ingin memberikan kepada kita kekuatan. Jangan takut. Saudara, Mazmur 91, setiap kali kita membaca Mazmur 91, ingat baik-baik. Tuhan inginkan ketika kita membaca, iman kita timbul dan kita tidak menjadi takut. Ingat, iblis selalu mengincar ketakutan kita. Kenapa? Karena ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh yang mendatangkan damai sejahtera. Saudara, itulah hal yang pertama. Kenapa Tuhan memberikan Mazmur 91 buat kita? Supaya kita tidak hidup di dalam ketakutan. Tuhan tidak ingin kita hidup di dalam ketakutan. Saya percaya saudara, orang-orang yang hari ini muncul iman saudara, bukan nekat di luar sana hidup jalan-jalan tanpa masker, saudara datang ke kerumunan, suka datang jalan-jalan yang gak jelas. Saudara, bukan itu maksudnya, tetapi kalaupun saudara harus keluar rumah untuk bekerja, kalaupun saudara harus melakukan hal yang penting, misalnya saudara datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, saya percaya ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan tidak ingin kita hidup dalam ketakutan. Saya minggu lalu sampaikan, jangan takut seperti orang yang tidak punya Tuhan, saudara. Sekali lagi, jangan menjadi orang yang takut seperti orang yang tidak punya Tuhan. Orang di luar sana ketakutan karena mereka enggak punya Tuhan. Saudara harus beda, karena kita punya Tuhan. Bahkan Dia memberikan kepada kita Mazmur 91 sebagai doa perlindungan buat kita. Setiap kali kita takut, sebelum kita tidur, saudara beristirahat. Tapi perhatikan, penyakit enggak pernah istirahat. Kuasa kegelapan enggak pernah istirahat. Sementara kita tidur, setan bekerja dengan kuat. Sementara kita tidur, pandemi enggak berhenti. Itu sebabnya hari ini dengar baik-baik. Saudara, sementara kita istirahat, serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Mazmur 91 adalah Mazmur perlindungan. Mari kita berdoa sesuai dengan apa yang terkandung di dalam Mazmur 91. Saya berharap kita hidup dalam iman kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan memberikan Mazmur 91 buat kita? Yang pertama tadi supaya Tuhan tidak ingin membuat kita hidup dalam ketakutan. Yang kedua, apa yang Tuhan inginkan? Kenapa Dia memberikan Mazmur 91 buat kita? Yang kedua, Tuhan memberikan kepada kita doa perlindungan, saudara. Itu sebabnya Dia berikan kepada kita doa perlindungan sebagai bentuk bahwa kita adalah orang-orang yang ada dalam hadirat-Nya, orang-orang yang dikasihinya. Itu sebabnya Dia memberikan kepada kita sebuah senjata, sebuah perlengkapan rohani ketika kita harus melawan sesuatu yang tidak kelihatan. Saudara, pandemi tidak bisa kelihatan. Virus COVID-19 nggak bisa kelihatan, ya, nggak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita. Itu sebabnya perlu kita lawan dengan sesuatu yang tidak kelihatan, yaitu iman kita. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita sebuah doa perlindungan di dalam ayat yang ke-14 dan ayat 15. Perhatikan di sini dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Saudara, sekali lagi, saudara jadikan Mazmur ini Mazmur doa buat kita.
Loh di sini kan bukan doa Pak, tidak apa-apa, jadikan ini sesuatu doa. Caranya bagaimana? Nah tadi saya sudah kasih tahu di depan. Ganti, boleh saja diganti katamu, kata kamu, kata engkau yang merujuk kepada orang, ganti dengan nama kita. Ganti dengan kata aku boleh. Misalnya diganti dengan nama saya, misalnya ya dikatakan demikian. Sungguh hati Tony melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan Tony. Aku akan membentengi Tony sebab Tony mengenal namaku. Bila Tony berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Tony dalam kesesakan. Aku akan meluputkan Tony dan memuliakan Tony, saudara. Nah, saudara bisa ganti kata kamu, katanya, kata engkau dengan nama kita. Itu menjadi doa buat perlindungan kita, saudara. Ini yang kita akan terima lewat Mazmur 91. Saudara, Mazmur 91 saya berharap kita akan baca terus. Ya, bukan untuk sebuah mantra, tetapi saya berharap saudara mulai terema dengan kata-kata itu. Beberapa orang saya mendengar sudah hafal, ya membaca pagi malam. Wah, ada yang ngomong Pak saya sudah hafal loh sampai ayat yang ke-16. Wah, keren saudara ya. Mungkin saudara akan mulai menirunya untuk kita bisa menghafalkan saudara. Supaya apa? Bukan sebagai mantra, tetapi sebuah peremaan. Sehingga ketika kita tidur pun kita bisa sambil tiduran kita masih membayang. Terngiang-ngiang kata-kata di dalam Mazmur 91 tersebut. Saudara, bukankah Tuhan itu adalah Allah yang baik buat kita? Dia memberikan kepada kita sebuah senjata. Hari ini dunia dalam kegelapan. Dunia sedang mengalami kekelaman. Saudara butuh sebuah doa yang kuat untuk memerangi kegelapan itu. Saudara membutuhkan sebuah senjata untuk memerangi kegelapan yang sedang menutupi pekerjaan kita, yang menutupi kesehatan kita, yang menutupi pelayanan kita, yang menutupi keuangan kita. Saudara minta perlindungan daripada Tuhan. Dan ternyata Tuhan memberikan kepada kita sebuah doa yang indah melalui Mazmur 91. Ya, jadi jangan salah mengerti kenapa Pak kok enggak ada istilah doa di dalam sini. Bisa kita mengubahnya menjadi sebuah doa, tadi seperti saya contohkan. Ganti katanya, kamu, mu diganti dengan nama saudara, diganti dengan nama anak-anakmu, diganti dengan nama istrimu, anakmu, ya, suamimu. Saudara bisa mengucapkannya sehingga itu berubah. Bukan sekedar mazmur, tidak sekedar nyanyian, tetapi menjadi doa pribadi engkau di hadapan Tuhan. Saudara, indah sekali. Sehingga hari ini apa yang perlu kita takutkan? Dia memberi kita senjata, ya. Dia memberikan kepada kita sebuah doa yang ajaib, doa yang mantap, doa yang dahsyat. Saudara, itu sebabnya hari ini kita percaya Tuhan memberikan kepada kita doa perlindungan. Nah, ini jangan sampai disia-siakan, ya. Jangan sampai diabaikan, saudara. Misalnya nih, saudara memiliki kenalan Pak Presiden misalnya ya, sehingga Pak Presiden menjadi teman baik saudara. Dan suatu kali Pak Presiden ngomong begini, kamu kalau ada apa-apa, ada masalah, bisa hubungi nomor telepon saya ini ya. Bahkan udahlah tak kasih telepon, kalau kamu gak punya telepon dikasih handphone, dikasih nomornya Pak Presiden, saudara. Tapi ketika kemudian kita menghadapi persoalan, ketika kita sedang menghadapi masalah di dalam kehidupan kita, ya ada masalah yang harus kita alami. Nah kita jungkir balik, kita menangis-nangis, kita sedih. Nah ketika suatu kali kita sudah hancur-hancuran, kemudian ketemu orang ngomong sama kita, loh kenapa kamu sampai hancur-hancuran begini? Karena aku ngalami masalah, loh kenapa kamu sampai hancur begini? Bukankah saya tahu kamu itu kan temannya Pak Presiden, kenapa kamu gak minta tolong? Ya sih Pak Presiden ngasih nomor telepon saya, bahkan dia ngasih handphone sama saya, kenapa kamu gak pakai? Artinya apa? Salahmu sendiri. Nah inilah yang kita seringkali alami. Tuhan memberikan kepada kita doa yang dahsyat, doa perlindungan, Mazmur 91 saudara. Jangan sampai kita menyia-nyiakannya.
Jangan sampai kita tidak mendoakannya saudara ya. Ini adalah fasilitas. Jangan sampai saudara jungkir balik, saudara remuk rendem, saudara sampai ancur-ancuran, saudara sampai loyo, lemah lunglai. Karena masalah menimpa saudara menghantam dari sisi kiri, sisi kanan, depan, belakang. Saudara mulai gontai dan akhirnya ambruk. Sementara Tuhan berkata, doalah, aku memberikan perlindungan kalau kamu berdoa. Nah kita tidak memakainya, aduh sangat sayang sekali saudara. Maka dari itu mari kita manfaatkan fasilitas dari Tuhan ini. Doa perlindungan kita naikkan kepada Tuhan. Baca Mazmur 91 terus, bahkan sebelum kau tidur naikkan. Bangun tidur saudara naikkan. Doa Mazmur 91. Buat kita hanya 16 ayat kok saudara. Saudara baca 5 menit selesai saudara ya. Enggak lama-lama saudara dengan cepat pasti akan bisa menyelesaikan baca Mazmur 91. Ini yang kedua. Tuhan memberikan kepada kita doa perlindungan. Yang terakhir. Yaitu kenapa Tuhan memberikan kepada kita Mazmur 91 saudara. Karena perlindungan Allah itu meluputkan kita dari bahaya. Ayo ucapkan sama-sama, ini menjadi sebuah kekuatan kita. 2, 3, perlindungan Allah meluputkan dari bahaya. Saudara, saya ingin kita memperhatikan ya, pada ayat yang ke-7 dan ayat sampai ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Ini bahaya yang sedang mengintai kita. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Ya, saudara boleh menaikkan ini menjadi doa kita ya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Saudara naikkan doa ini saudara. Sekali lagi, saudara boleh mengganti katamu, kata engkau dengan nama kita. Misalnya sekali lagi, walau 1000 orang rebah di sisi Tony dan 10.000 di sebelah kanan Tony, tetapi itu tidak akan menimpa Tony. Engkau, Tony hanya menontonnya dengan mata Tony sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan Tony, yang maha tinggi telah Tony buat menjadi tempat perteduhan Tony. Malapetaka tidak akan menimpa Tony dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahnya Tony. Saudara, saudara boleh mengganti dengan nama saudara, dengan nama anak-anakmu. Mungkin anakmu ada di luar kota, mungkin anakmu ada di luar negeri, mungkin suamimu sedang bekerja di luar kota. Doakan, sebut nama mereka di dalam Mazmur 91 ini saudara. Betapa indahnya Tuhan ingin meluputkan kita dari bahaya saudara. Bahaya mengancam kita. Saya ingin kita melihat bahaya di sekitar kita. Saudara jangan berpikir menjadi orang benar, saudara akan selalu luput dengan persoalan saudara. Kenapa? Karena lihat ada orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, tapi enggak luput dari bahaya. Tapi perhatikan, walaupun ada dalam bahaya, perlindungan Tuhan nyata atasnya. Siapa mereka saudara? Nah ini yang sangat terkenal sekali saudara. 3 anak muda namanya Sadrah, Mesah, dan Abednego saudara. Mereka adalah anak muda yang hidup dalam kebenaran. Mereka menjauhi kejahatan, hidup kudus. Tapi karena mereka diminta untuk menyembah patung dari raja, maka mereka tidak mau menyembah patung itu. Apa yang terjadi? Mereka harus dilemparkan ke dalam dapur api. Tidak luput. Mereka harus menghadapi hukuman ini. Mereka ditangkap, dilemparkan dapur api. Tapi saudara perhatikan, orang dilemparkan dalam dapur api gosong, hangus, mati. Tetapi ketika dapur api ini kemasukan 3 orang ini, maka inilah kesaksian dari sang raja. Saya akan baca Daniel 3 ayat 24 sampai 25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja.
Maksudnya 3 orang. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara, raja heran ketika orang melemparkan Sadrak, Mesak dan Abednego ke dalam dapur api. Dia berkata kepada pegawainya, bukankah 3 orang yang kita lemparkan ke dapur api? Kenapa ada 4? Dan raja bersaksi, orang yang keempat itu mukanya seperti anak dewa, bersinar-sinar. Mereka hidup dalam nyaman, tidak terbakar, bahkan mereka ngobrol berempat saudara, seperti gambar yang saya berikan kepada saudara. Perhatikan apa yang saya ingin tekankan di sini. Sekalipun mereka ada di dalam dapur api, tapi Allah melindungi, Allah menjagai. Itu sebabnya hari ini percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saya akan tutup dengan sebuah quotes yang ditulis oleh Joseph Prince ya. Saya mengagumi hamba Tuhan ini, saya membaca banyak bukunya saudara. Dan hal-hal yang indah saya bisa dapatkan dari beliau. Dia berkata begini saudara, kegelapan itu nyata, api itu nyata. Perhatikan ya. Joseph Prince berkata, kegelapan itu nyata. Jangan ngomong, oh enggak ada itu bahaya, oh pandemi itu enggak ada itu, oh ini bahaya itu enggak ada, orang percaya pasti luput. No. Joseph Prince ngomong, kegelapan itu nyata, api itu nyata. Buat Sadrak, Mesak dan Abednego, itu nyata, bukan bohong-bohongan, bukan cerita khayalan. Tapi dikatakan begini, mara bahaya dunia ini benar-benar nyata. Tetapi Joseph Prince berkata, janjinya bahwa hidup kita akan terlindungi dan tidak terjamah jauh lebih nyata. Katakan amin. Katakan amin. Saudara, ini menjadi sebuah berkat kita. Kegelapan boleh nyata, masalah boleh nyata, pandemi boleh nyata, kesulitan kerja hari ini nyata saudara. Barang-barang naik tinggi, nyata, semua nyata. Tetapi perlindungan Tuhan jauh lebih nyata. Itu yang harus kita pegang baik-baik. Mata jasmani kita boleh melihat persoalan. Mata jasmani kita boleh melihat banyak orang berguguran kena pandemi. Telinga kita mendengar berita-berita yang menakutkan. Tetapi saudara dengar baik-baik, itu semua nyata. Itu semua nyata. Tetapi perlindungan Tuhan, kata Joseph Prince, jauh lebih nyata. Melalui Mazmur 91 kita percaya ada perlindungan Tuhan bagi kita semua. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, mari kita naikkan pujian yang sangat indah. Ada sebuah kata di dalam bahasa Inggris itu bagus ya, overwhelm. Overwhelm itu artinya melingkupi. Melingkupi kita dengan, artinya melingkupi itu enggak ada satu celah pun yang terbuka, overwhelm. Jadi ditutupi, dilingkupi saudara. Ini sebuah kata yang indah dan diganti dengan kata lingkupi dalam bahasa Indonesia. Mari kita minta perlindungan Tuhan. Sekali lagi, pandemi ini bukan reka-reka. Pandemi ini COVID-19 bukan konspirasi politik. Kegelapan itu nyata, penyakit ini nyata. Angka-angka kematian orang kena COVID ini nyata saudara. Camkan itu. Kecelakaan di jalan nyata. Kematian karena bencana itu nyata. Gunung Merapi meletus itu nyata. Gempa yang menelan ribuan jiwa nyata. Tetapi ada yang lebih nyata lagi, yaitu perlindungan Tuhan. Itulah yang membuat kita hari ini percaya. Mazmur 91 menjadi sebuah berkat buat kita semua. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja
atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saudara yang di rumah, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, lingkupiku dengan sayap-Mu. Oh, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Hari ini dengar baik-baik. Dunia ada dalam kegelapan. Yesaya tadi pasal 60 ayat yang kedua berkata, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini adalah masa-masa kelam. Ini adalah masa-masa gelap. Ini adalah masa-masa kekelaman menutupi kita semua. Menutupi pekerjaan kita. Menutupi sebuah pelayanan kita mungkin. Menutupi masa depan kita. Tetapi percayalah, firman Tuhan berkata, terang Tuhan terbit atasmu. Ada berkat Allah turun atas kita. Ada terang Allah menaungi kita. Dia memberikan kepada kita Mazmur 91. Supaya kita hidup dalam iman, bukan dalam ketakutan. Dia berikan doa Mazmur 91 sebagai doa perlindungan. Supaya yang ketiga, kita luput dari bahaya. Ingat baik-baik, kegelapan itu nyata, api itu nyata, kesulitan itu nyata. Tapi perlindungan Allah jauh lebih nyata. Kini Tuhan memberkati kita. Percaya kepada Tuhan. Mari kita berkata sekali lagi, lingkupiku Tuhan dengan sayap-Mu. Overwhelm us Lord. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Sekali lagi katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta.
ku tenang sebab Kau Allahku. Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan kami Tuhan, memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami perlindungan. Di dalam nama Yesus Kristus, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Haleluya. Amin. Saudara yang di rumah boleh kembali duduk, dan kepala keluarga atau yang bertugas boleh membagikan roti dan anggur untuk anggota keluargamu. Jika engkau sendirian, engkau bisa mempersiapkan roti dan anggur itu. Saudara, mari saudara bisa bagikan itu. Dan sementara saudara mungkin sudah memegang roti dan anggur, baiklah para jemaat yang sudah menerima anggur dan roti ini, saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Baik, pegang roti dan anggur di tangan saudara, roti di tangan kanan, cawan di tangan kirimu. Saya akan berdoa. Tuhan, hamba-Mu mendoakan untuk roti dan anggur yang ada di tangan hamba-Mu maupun di tangan jemaat yang ada di rumah-rumah. Tuhan urapi dan ubah roti dan anggur ini menjadi sakramen perjamuan tubuh dan darah Yesus. Muati dengan kuasa ilahi sehingga kami yang makan dan minum perjamuan kudus, hari ini kami mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang kekurangan dicukupi. Kami yang mengalami masa depan yang gelap diberikan terang yang ajaib itu. Bahkan kami yang berdosa diampuni dosa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Angkat roti di tangan kanan kita. Dan sebelum engkau makan roti ini, dengar apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-54 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Apakah saudara percaya di tangan saudara adalah tubuh Kristus yang terpecah untuk dosa kita? Katakan amin jika engkau percaya. Baik, sekali lagi saya akan bertanya kepada saudara, apakah engkau percaya jika engkau makan tubuh Kristus ini, maka engkau akan hidup kekal selama-lamanya? Apakah engkau percaya jika engkau makan tubuh Kristus ini, maka engkau akan menerima surga dalam hidupmu? Jika engkau percaya, pecahkan roti ini dan mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pindahkan cawan di tangan kanan kita dan angkat tinggi di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata demikian, Yohanes pasal 6 ayat yang ke-56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Apakah saudara percaya ini adalah darah Kristus yang penuh kuasa itu? Apakah saudara percaya jika kau minum darah Yesus ini, maka Yesus akan tinggal di dalam engkau dan engkau akan tinggal di dalam Yesus. Artinya hidupmu akan penuh dengan mujizat. Hidupmu akan disertai dengan perjalanan yang penuh dengan anugerah. Jika engkau percaya dan mengaminkan. Dengar baik-baik, ini hal yang penting. Apakah engkau percaya jika minum dari Yesus ini akan menyucikan dosa-dosamu? Jika engkau percaya, mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oleh berkat rahmat Allah, Tuhan menjaga kami dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kiranya kuasa perjamuan kudus mulai bergerak atas kehidupan kami. Yang sakit akan merasakan kesembuhan yang ajaib. Hari ini kau yang kalut
cemas dan takut, engkau akan dikuasai dengan sukacita dan damai sejahtera. Perlindungan Allah menyeluruh atas hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, dan usahamu. Di dalam berkat rahmat Allah, kiranya firman Tuhan juga akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saudara yang ingin memberikan persembahan, boleh mentransfer atau melalui QRIS. Kita akan berdoa untuk persembahan saudara. Kiranya ini menjadi sebuah hal yang indah untuk kita. Mari kita akan mengangkat persembahan kita. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kiranya apapun yang kami persembahkan hari ini, Tuhan memberkatinya. Tuhan berkenan atas persembahan kami. Tuhan, mari kami yang memberikan untuk persembahan mingguan, kami yang menabur untuk Alitia Life Center, kami yang taat untuk perpuluhan, kami yang memberikan persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan, kiranya Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kuasa Tuhan akan melingkupi kami semua dan memberkati persembahan ini. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkati para pelayan Tuhan yang bertugas hari ini, berkati jemaat yang beribadah dengan setia, mengikuti, bahkan ada sahabat-sahabat yang ada dari luar kota, luar negeri, kiranya Tuhan akan memberkati kami dengan kuasa-Mu. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sekarang angkat tanganmu dua-dua, terimalah berkat yang menjadi bagianmu. Inilah berkat yang Tuhan sediakan bagimu, terima dengan iman. Katakan amin jika engkau rindu berkat ini turun atasmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan sama-sama, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang minggu lalu sudah mendaftar ibadah, akan didaftarkan untuk minggu depan. Jadi saudara nggak perlu mendaftar lagi, kecuali saudara belum mendaftar. Jadi silakan saudara mendaftar. Tapi yang sudah mendaftar minggu lalu akan didaftarkan kembali. Saudara yang ada perubahan segera hubungi gereja supaya kursinya bisa diberikan kepada orang lain. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, Tuhan memberkati kita. Jangan lupa protokol kesehatan saudara harus jalankan untuk hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, karena atas berkat dan anugerah-Nya kita dapat menyelesaikan ibadah ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai kita dalam tuntunan ilahi. Bagi saudara yang rindu untuk memberikan persembahan, saudara bisa memberikan persembahan saudara ke nomor rekening berikut ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa patuhi protokol 3M. Bagi saudara yang terberkati dalam ibadah ini, saudara bisa klik tombol like dan subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya. Tuhan Yesus memberkati.